2. Nah, kebetulan S juga ya. S-nya di sini sebagai nomor awal 1, 2, 3, 4. Berarti 4 tuple ya. Berarti kebetulan itu S-nya itu sekaligus juga sebagai himpunan simbol non-terminal. Nah, berarti dia bisa sekaligus di situ ya. Nah, atau Anda pisahkan juga bisa Fn itu mungkin A besar, T besar, nah, sedangkan S sendiri nanti pisahkan bisa. Ini kebetulan simbol terminal dan S-nya itu kebetulan S itu masuk sekaligus dia sebagai simbol non-terminal. Nah, ini tetap 4, 1, 2, 3, 4. Satu top. Nah, kita lihat sekarang ya bahwa kita mengenal tadi namanya derivasi. Ya, derivasi itu adalah yaitu proses untuk menghasilkan sebuah bahasa ya dari suatu tata bahasa atau grammar. Ya, nah kita lihat sekarang. Dari tata bahasa ini, yaitu tata bahasa G1 ini, yang terdiri dari ini tadi, ya, 4 tuple, dia bisa akan menghasilkan sebuah bahasa dari sini. Caranya bagaimana? Kita melakukan derivasi, ya, menurunkannya. Ya. Nah, kita tahu bahwa menurunkan sesuatu itu harus dimulai dari awal atau dari simbol awal. Nah, kebetulan simbol awalnya kan adalah S. Gitu ya. Nah, berarti harus kita mulai dari S. Nah, S itu harus kita mengacu berdasarkan ke aturan produksi. Nah, berarti S itu di sini bisa ke AS, S bisa ke A. Nah, ya, ini saya tidak masuk ke sini dulu. Bisa, kan ini kan diambil hanya satu aja ya, sebelah kanan ya. Yang pertama diambil ya, langsung AS. Boleh nggak saya membuat di sini? Tidak seperti itu, tapi saya mengambil aturan produksinya seperti ini. S menghasilkan A. Boleh nggak? Boleh nggak? Halo? Boleh Pak. Boleh ya. Kenapa? Karena dua kemungkinan kan. Atom produksi itu S bisa menghasilkan AS seperti ini, atau S bisa langsung ke A. Nah, ya. Nah, sampai di sini berarti kita bisa membuat sebuah derivasi itu. Tapi kalau seperti ini Anda buat, berarti tadi sudah saya sampaikan, berarti mesin otomata berhenti bekerja. Tidak bisa melanjutkan, berhenti sampai di sini aja, langkahnya cuma sekali aja. Nah, kalau ini udah selesai. Kenapa? Karena dia sudah menghasilkan simbol terminal. Simbol terminal itu adalah simbol yang dilambangkan oleh huruf kecil. Udah selesai dia, nggak bisa lagi diturunkan. Sudah selesai. Berarti kita kalau ini Anda gunakan, kalau Anda pilih aturan ini, berarti di sini bahasa yang dikenal oleh mesin otomata itu adalah A. A saja. Inilah hasilnya ya, hasil pembacanya, yaitu bahasa yang diterima adalah A. Nah, kalau Anda ingin membuat sebuah kalimat yang panjang, berarti Anda buat sebuah aturan produksi yang bisa diturunkan. Nah, yang bisa diturunkan di sini adalah yaitu sebuah simbol non-terminal, yaitu simbol huruf besar. Ya, berarti kalau begitu saya ingin kalimat yang panjang, berarti saya menggunakan yang ini, yaitu ini yang saya gunakan ya, yang seperti contoh itu ya, yaitu S menghasilkan A S besar.
Berarti kita gunakan adalah ini. Ya, ini yang kita ambil. Kenapa? Karena kita tidak ingin menghasilkan A kecil saja, ya, tidak menghasilkan sebuah kalimat huruf A saja. Tapi kita ingin membuat kalimat yang panjang dari aturan produksi ini, ya, dari grammar ini. Nah, berarti apa? Yang bisa kita turunkan adalah, tadi sampaikan adalah kalau kita menemukan sebuah simbol non-terminal, yaitu simbol huruf besar. Nah, ini S ya. Betul nggak ini non-terminal? Betul? Betul. Nah, berarti non-terminal inilah yang bisa diturunkan. Karena kalau sebuah mesin otomata menemukan sebuah simbol non-terminal, dia dianggap belum bisa berhenti. Dia akan bisa menurunkan lagi hasil atau bahasa-bahasa berikutnya. Nah, kita lihat, berarti S itu kalau diturunkan, apalagi berarti kembali lagi ke looping lagi. S menghasilkan AS. Nah, berarti kita tulis lagi, S menghasilkan AS. Bisa nggak kita S ini menghasilkan AS kembali? Boleh nggak? Kita tulis Boleh. lagi AS. Boleh nggak? Boleh aja kan? Nanti akan banyak, nanti A-nya akan banyak sekali. Betul nggak? Nah, tapi kalau kita ingin berhenti, sebagai contoh, kita berhenti aja di sini deh. Berarti S-nya langsung ke terminal aja, berarti S-nya kita ambil adalah SKA saja. Berarti sudah sampai di sini, terbentuklah sekumpulan abjad, yaitu A kecil sebanyak 3. Ya, nah, karena kita ingin berhenti sampai sini aja. Tetapi di sini kita akan bisa melihat bahwa sebuah bahasa akan terbentuk dari grammar 1 ini bisa A saja, atau A 2 kali, atau A 3 kali, atau A 4 kali, atau A 5 kali, dan tidak terhingga. Kenapa? Karena S itu kalau kita ambil ini, itu S itu bisa diturunkan terus. Ya, kalau Anda tidak berhenti mengambil A kecil, berarti dia akan jalan terus ya. Berarti kita bisa menghasilkan dari grammar ini, ya, itu akan menghasilkan bahasa seperti ini. Nah, kalau kita melihat sebuah rumus yang terbentuk, berarti seperti ini. Ya, berarti kalau kita lihat sini, berarti A pangkat N, di mana N lebih besar dari 1. Ya, berarti dengan grammar ini akan menciptakan bahasa seperti ini rumusnya. Hasilnya seperti ini. Ya, ini kalau kita formulakan seperti ini. Ya, kalau kita buat sebuah sebuah fungsi ya, bahwa L dengan G1 ini akan menghasilkan A plus N. Tergantung ya berapa S-nya Anda turunkan terus. Tidak terhingga ya. A 5 kali, dan seterusnya. Oke, nah itulah yang disebut namanya di dalam bahasa itu dibangkitkan dari sebuah grammar. Inilah disebut namanya grammar di dalam mata kuliah teori bahasa automata dan kompilasi. Yang perlu Anda pahamin adalah ini ya, himpunan terminal, himpunan non-terminal, simbol awal, dan aturan produksi. Nah, nanti Anda bisa membuat apa saja bentuknya ya. Mungkin bisa aja nanti simbol terminal itu bisa A, B, C. Himpunan non-terminal bisa E, S, E besar, T besar, atau G besar, dan lain sebagainya. Aturan produksi bisa aja Anda tulis banyak sekali, nanti juga bisa. Tergantung nanti bahasa apa yang akan kita bangkitkan. Nah, sampai di sini bisa dipahami tentang grammar di dalam sebuah tata bahasa ya, di dalam mata kuliah TBA ini. Mau nanya Pak. Oke, silakan. Itu kan yang S menghasilkan AS itu kan diturunin jadi AAS Pak ya? S bisa menurunkan AS, atau S bisa menurunkan ke A. Tinggal Anda pilih yang mana, tinggal pilih kemana aja. Iya itu. Anda pilih adalah SAS seperti ini ya, ya. Ini ya. Iya. Oke, itu terus di bawahnya itu kan ya. Itu di bawahnya kan jadi AAS. Itu tuh Nah, berarti gimana, S Pak? ini karena dia adalah simbol non-terminal, yaitu dilambangkan dengan huruf besar, ini bisa diturunkan lagi.
Bisa Anda ambil lagi, turunkan lagi. Apakah Anda bisa ke AS, bisa juga langsung ke A juga bisa. Berarti pilihan Ini AS itu dia ke AS lagi. enggak, itu tergantung kita dalam boleh aja tadi seperti ini juga boleh nih. S langsung ke A aja bisa. Berarti kalau SKA itu berarti kan sudah Udah menemukan N. simbol terminal kan? Ya, Nggak bisa diturunkan lagi kan? Nggak ada yang bisa ya, diturunkan lagi kan? Berarti sampai sini ya, berarti bahasa yang dikenal cuma A aja satu. ya. Nah, tapi kalau Anda menggunakan SAS looping terus-menerus, berarti S itu akan banyak menghasilkan AS, nanti akan hasilnya seperti ini. A-nya akan banyak sekali, betul nggak? Nah, itu maksudnya. Bisa A saja, atau A 2 kali, A 3 kali, tergantung Anda di sini. Ini kebetulan kan A-nya 3 kali, berarti ini kan? Ya, ini kan? Kenapa? S ini Anda tidak menggunakan AS lagi, tapi langsung Anda mengambil A-nya, berarti selesai. Berarti kalau sudah menemukan semuanya huruf kecil semua, berarti sudah selesai pembacaan mesin otomatanya. Bahwa inilah mesin yang dikenal oleh dia. Gitu maksudnya. Ya, ini dasarnya ya, nanti kita akan melihat bagaimana kita merancang mesin otomata nanti. Ini kan tentang derivasi yang berhubungan dengan simbol terminal dan simbol non-terminal. Berarti yang bisa diturunkan apa? Simbol terminal apa non-terminal? Non-terminal. Berarti simbol terminal tidak bisa diturunkan ya. Tidak bisa kita turunkan lagi. Nah, intinya itu sebenarnya untuk sampai di sini materi sampai di sini. Pak, nanya lagi, Pak. Ya. Itu kan jadi AAS itu ya. Itu ini kalau ini bawahnya, Pak. Ini. Ya. Oh ya, ini S, karena S ini kan lambang non-terminal nih. Non-terminal. Berarti kan Ya. bisa diturunin lagi. Nah, kebetulan kita mengambil turunannya kan ini yang kita ambil aturannya. AS kan? Ya. Nah, oke, terus Berarti itu bisa jadi AS mau gitu turunannya. ini mau jadi AS lagi. Kamu jadi bisa. S ini mau jadikan turunkan lagi maksudnya. S ini. Bisa lagi diturunkan, masih bisa kan diturunkan S ini? Masih bisa kan diturunkan? Halo? Masih. Ah, berarti di sini diturunkannya kemana? Yang diambil yang mana? Si AS lagi. Enggak, di sini A di sini. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini kan mau bisa. S itu mau bisa ke AS, bisa ke A. Karena dua pilihan nih. S bisa menghasilkan AS, tadi kan sudah saya sampaikan tadi di awal. S bisa menghasilkan AS atau S bisa menghasilkan A kecil. Nah, itu maksudnya. Nah, kebetulan di sini kita nggak mau panjang-panjang ini. Itu aja contohnya. Kita kalau dipanjang itu nggak selesai-selesai. Oh, iya. Iya, itu kita Oh, untuk gitu sebagai maksudnya ya. contoh. Oke. Sebagai contoh kita berhenti aja lah. Berhenti aja apa? S Iya. kita turunkan aja langsung ke terminal supaya mesinnya Oh, berhenti gitu. bekerja gitu. Oke. Nah, berarti kalau begini, berarti kita hasilkan adalah ini kan? Ini kan? Iya. Nah, boleh, oh enggak Pak, saya kepingin A4, berarti kalau A4 apa? S ini Anda turunkan lagi menjadi AS lagi. AS lagi. Nah, itu Gitu supaya S-nya, maksudnya. A-nya banyak Iya. nanti. Gitu. Paham ya? Paham. Oke. Ya, ini kan contoh ya. Makanya kita bisa mengambil kesimpulan dari grammar 1 ini akan terbentuk L itu bahasa seperti ini. Bisa A1 bisa, 2 kali A bisa, 3 kali A seperti ini bisa, 4 A-nya bisa, 5 A-nya bisa, dan tidak terbatas tergantung Anda menurunkan S-nya ini. Kalau AS mulu berarti A-nya kan banyak nanti. Betul nggak? A-nya akan bertambah terus. Iya, Pak. Nah, itu maksudnya. Oke, yang lain ada yang bertanya? Mudah-mudahan bisa dipahamin ya tentang grammar ini, di mana terdiri dari himpunan terminal, himpunan non-terminal, simbol awal, dan aturan produksi. Terciptalah sebuah bahasa dengan cara melakukan derivasi ya, menurunkan simbol yang ada di aturan produksi. Oke, nah mudah-mudahan Anda bisa memahami tentang
simbol terminal, simbol non-terminal, aturan produksi, dan grammar di dalam sebuah tata bahasa. Ya, tata bahasa, kita bukan belajar bahasa Indonesia nih ya. Ini tata bahasa, yaitu berhubungan dengan bahasa formal yang sering digunakan di dalam bahasa pemrograman. Yang berhubungan dengan kompilasi ya. Bagaimana sebuah penerjemah dari sebuah bahasa pemrograman mengenal kepada instruksi yang kita tulis. Oke, nah berikutnya kita akan masuk kepada hierarki Chomsky. Inilah nanti pelajaran yang kita bahas sampai selesai, yaitu berdasarkan kepada hierarki Chomsky. Ya. Hierarki Chomsky ini adalah menghasilkan sebuah tipe bahasa. Ya. Tipe bahasa apa saja? Nah, ini adalah sebut namanya tipe regular, context free grammar, context sensitive grammar, unrestricted grammar. Maksudnya apa? Ini adalah tata bahasa level yang paling dalam itu adalah level ketiga. Yang di atasnya adalah tata bahasa level kedua. Sedangkan ini adalah tata bahasa level ke-1. Sedangkan yang paling luar itu adalah tata bahasa level ke-0. Nah, disinilah kita nanti ya, ketiga, empat inilah nanti pelajaran kita akan mengenal tentang teori bahasa automata dan kompilasi. Ya, semuanya kita akan belajar bahasa reguler itu seperti apa aturannya, konteks free grammar itu seperti apa bentuknya, bahasanya, konteks itu seperti apa aturannya, unrestricted itu seperti apa aturan. Nah, ini yang paling luar itu tidak beraturan. Sebuah tata bahasa yang tidak ada aturannya, bebas. Ya. Nah, masing-masing level, masing-masing tipe bahasa ini akan mempunyai akan mempunyai bentuk mesinnya sendiri-sendiri, atau akan mempunyai mesin automatanya masing-masing. Ya. Reguler nanti bentuk mesin automatanya berbeda. Konteks free grammar nanti mesin automatanya juga bentuknya beda. Konteks sensitif nanti rancang mesinnya juga berbeda. Unrestricted nanti juga rancang mesin automatanya juga berbeda. Ya. Mesin automata yang mengenal reguler, kalau kita masukkan ke bahasa tipe 0 itu tidak mengenal nanti. Berarti mesin itu tidak mengenal. Berarti dia akan mengenal berdasarkan kepada tipe-tipe dari bahasa dari hierarki Chomsky. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi sudah jelaskan ya, ada tempat TOEFL tadi sudah ini. Oke ya, tadi sudah. Nah, ini lebih jelasnya Anda melihat tabel hierarki Chomsky ya. Tadi adalah diagramnya, tabel diagram. Nah, di sini kita melihat sekalian mesin automatanya. Tadi kalau level yang dari diagram tadi, yang paling dalam itu adalah bahasa atau tata bahasa reguler. Maksud dengan nama tipe ketiga. Nah, di atasnya itu ada namanya sebuah bahasa bebas konteks, tipe 2. Keluarnya lagi adalah sebuah bahasa konteks sensitif atau tipe 1. Yang paling luar adalah unrestricted tadi, atau disebut namanya bahasa alami. Bahasa kita ini alami nih, tidak ada aturannya. Nah, itu tipe 0. Nah, nanti di sini tipe-tipe ini akan menentukan jenis mesin automata yang kita rancang nanti. Nah, berarti tipe 3 itu hanya bisa
dibaca oleh mesin namanya adalah finite state automata atau dipendekkan dengan FSA. FSA itu nanti kita ada dua mesin, ada deterministik dan ada non-deterministik. Nah, gitu ya. Nah, untuk bebas kontak itu mesin otomatanya namanya adalah PDA atau push down automata. Bisa nggak push down automata membaca reguler? Tidak bisa. Ya, karena dia mempunyai aturannya masing-masing. Ya. Nah, untuk bahasa yang tidak teratur, yang tidak aturannya, tidak ada batasnya, itu bisa dibaca oleh mesin Turing. Nanti kita bagaimana kita merancang sebuah mesin otomata dengan yang disebut namanya dengan mesin Turing. Nah, inilah ya, ini bisa menggambarkan, inilah yang kita pelajari satu semester ke depan. Kita mempelajari bahasa, mesinnya kita rancang, terus aturan produksinya seperti apa. Oke, jelas tentang hierarki Chomsky? Bisa dipahami? Hubungan antara bahasa, mesin otomata, dan aturan produksi. Nah, sekarang di sini dengan tabel ini kita juga bisa melihat gambaran perbedaan. Ya, perbedaan sebuah bahasa itu, yaitu berbeda dengan aturan produksinya yang menentukan perubahan. Yang menentukan perbedaan di antara level bahasa tersebut. Bahasa reguler itu ini syaratnya. Ya, kalau kita mengacu kepada aturan produksi yaitu alfa menghasilkan beta. Ya. Alfa adalah sebuah simbol variabel. Oke, ini ada tambahan ilmu lagi nih. Yang disebut simbol variabel di sini sama dengan simbol non-terminal. Ya, sekali lagi ya, kalau Anda menjumpai simbol variabel itu maksudnya adalah sama dengan simbol non-terminal. Yaitu huruf apa? Besar atau kecil? Huruf besar atau huruf kecil? Non-terminal? Besar, Pak. Huruf besar. Nah, nanti kalau Anda menemukan kalimat di dalam materi kita ini, simbol variabel itu sama dengan simbol variabel yaitu huruf besar ya. Umpamanya B besar. Ya, ini adalah variabel. Simbol variabel atau simbol non terminal, non T ya. Jangan Anda bingung lagi ya, variabel itu apa lagi Pak? Ini simbol variabel itu sama dengan simbol non terminal atau huruf besar ya. Nah, sekarang apa aturan produksi untuk bahasa reguler ini? Ya. Alfa adalah sebuah variabel. Berarti isi apa itu? Isi alfa apa isinya? Sebuah variabel. Maksudnya apa? Huruf besar ya? Iya, Pak. Huruf besar sebuah. Kalau sebuah itu satu berarti ya, tunggal ya? Tunggal. Boleh nggak dua? Nggak boleh. Oke ya. Nah, sekarang saya tulis seperti ini. Berarti contohnya saya tulis T. Nah, ya. Karena sebuah ya sebuah T. Sedangkan beta maksimal ya, maksimal memiliki sebuah simbol variabel. Maksimal itu paling banyak ya. Maksimal itu enggak? Bahasanya begitu kan, kalau maksimal itu memiliki sebuah simbol variabel. Kalau gitu boleh enggak? Tidak ada. Nggak boleh, Pak. Ini coba bahasanya disebut lagi. Beta itu maksudnya ini ya, ruas kanan ini. Maksimal memiliki sebuah simbol variabel. Boleh nggak tidak ada simbol variabelnya? Boleh. Boleh ya, boleh ya. Kalaupun ada, itu posisinya harus di paling kanan. Itu ya. Paham kan maksudnya? Nah, kalau begitu begini. Saya menuliskan ini bisa nggak ini?
Masuk nggak aturan produksi untuk reguler? T menghasilkan E. Masuk nggak dengan aturan produksi ini? Masuk, masuk. Masuk. Kan boleh satu kan? Boleh, Ya, boleh. boleh satu, sebelah kanan ya emang nggak ada, sebelah kanan ini kan nggak ada lagi. Nah, kalau saya tambahkan sebuah simbol terminal, A sebelah kanannya boleh nggak? Nggak boleh. Alasannya apa? Karena simbol variabel paling kanan. Nah, kalaupun ada, dia harus berarti ini nggak ada, berarti kalau mau juga adanya di sebelah Kanan. Nah, ini boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu aja udah. Anda sudah paham itu kalau aturan produksinya mengacu ke sini, ini adalah bahasa reguler. Itu aja. Nah, sekarang saya coba lagi untuk bahasa reguler aturan produksinya. Sorry. B kecil menghasilkan A kecil, E besar. Boleh nggak nih untuk aturan reguler, bahasa reguler? Boleh nggak nih aturan produksi ini untuk masuk ke bahasa reguler tipe ketiga? Halo? Bolehkah? Bentar, bentar. Oke, ini ya, ini nggak ada nih ya, ini nggak ada. Nggak boleh ya, Pak? Alasannya? Itu yang sebelah kirinya alfabet Yang kecil, sebelah kiri, ruas kiri itu mewakili alfa. Apa? Alfa adalah simbol sebuah variabel. Simbol simbol variabel. variabel. Ini variabel atau terminal? Terminal. Terminal. Berarti tidak boleh dong ya. Nggak boleh. Nah, atau saya tambahkan lagi di sini nih. A besar, T besar, menghasilkan A kecil, E besar. Boleh nggak? Boleh. Ah? Boleh, Pak. Boleh. Coba baca lagi aturannya. Bentar. Baca aturannya. Oh ya, sebuah ya. Salah, salah. Sebuah. Nah, itu. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, kita belajar bahasa, tapi kita harus bisa memahami bahasa yang kita tulis, gitu ya. Kegocek, Pak, maaf. Adalah sebuah simbol, berarti ya sebuah nggak boleh lebih dari dua. Nah, ini aturan. Jadi kalau bisa bahasa formal begitu aturannya itu kita harus ikutin aturan. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin. Nanti kita akan merancang, nanti bisa membuat sebuah mesin automata, yaitu namanya finite state automata untuk mengenal bahasa tipe ketiga ini. Kayak, tapi sekarang kita lihat aturan produksi yang membedakan di antara tipe bahasa tersebut. Nah, sekarang masuk ke tipe kedua, yaitu bebas konteks. Alpha, ini saya hapus dulu. Ada sudah tadi ya. Oke, sekarang warnanya biru deh. Nah, sekarang untuk tipe kedua, aturan produksinya adalah alfa berupa sebuah simbol variabel. Berarti kalau kita bicara tentang alfa menghasilkan beta, nah, berarti yang diatur di sini alfa atau beta? Alfa. Alfa aja, beta bebas. Bebas. Alfa nggak ada kan? Nggak ada aturannya beta ya? Nggak ada. Maka disebut namanya bebas konteks. Yang diatur hanya alfa. Alfa itu apa?
Apa isinya? Non. Sebuah simbol variabel. Berarti sama dengan di atas dong. Ya. Sebuah Betul. simbol variabel, umpamanya A besar, menghasilkan E besar. Boleh nggak? Boleh. Boleh. A menghasilkan E besar. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena cuma satu ya. Betul. Oke, ini tidak boleh. Terus B besar menghasilkan sorry ini. B besar menghasilkan E besar A kecil. Boleh nggak? Boleh. Karena di kanan itu bebas ya. Boleh nggak saya tambahkan lagi T besar di belakangnya? Boleh, Pak. Oh, bebas ya. Oke, nah. Bebas. Mau terminal digabung apa terminal semua boleh, non terminal semua boleh, atau gabungan dua-duanya sebanyak berapapun boleh. Ini tidak terbatas. Itu adalah bebas kontak tipe kedua. Oke, nah ini aturannya. Nah, berikutnya untuk tipe 1. Ya, tipe 1. Nah, ini ya. Panjang simbol alfa, jumlah ya. Jumlah banyak simbol alfa lebih kecil sama dengan jumlah simbol beta. Nah, berarti di sini alfa betanya tidak ditentukan variabel dan terminal ya, tidak dibedakan, atau terminal tidak dibedakan. Berarti yang diatur di sini adalah yaitu jumlahnya simbol yang ada di dalam alfa lebih kecil sama dengan jumlah simbol yang ada di beta. Nah, itu berarti sekarang saya coba sekarang. A menghasilkan B besar. Boleh nggak? Boleh. Berarti simbol sebelah kiri berapa banyak simbolnya? 1. 1. Sebelah kanan? 1. Oh, berarti sama ya. Sama Saya dengan tambahkan lagi di sini nih. Boleh nggak? A kecil, A besar menghasilkan B. Nggak Tidak. boleh. Karena jumlahnya sebelah kiri berapa? 2. Sebelah Dua. kanan 1. Satu. Nah, kalau gitu saya tambahkan lagi B, T, B, T, O, I kecil. Boleh. Bolehnya gimana? Karena jumlah simbol sebelah kanan Lebih banyak. lebih besar dari sebelah kiri. Ini 2, ini 4 gitu kan ya. Ini kebetulan yang variabelnya 3, yang terminalnya 1. Ini terminalnya 1, variabelnya 1 ya. Berarti itu tetap dihitung jumlahnya. Terserah mau A semua, variabel semua atau terminal semua, nggak ada masalah. Itu namanya konteks sensitif. Ya, ini adalah banyaknya yang diperhatikan adalah kesesamanya. Yang mesin yang kita gunakan adalah LBA ya. Yang terakhir yang bahasa natural, bahasa yang tidak ada batasannya, terserah ya apapun bentuknya, alfa betanya. Ya kalau terserah itu tidak ada batasnya, terserah ya. Anda tulis ya, apa aja boleh ya. Betul ya? Apa aja di sini boleh, terserah. Gabungan terminal semua, alfa terminal semua, berapapun jumlahnya, lebih kecil, lebih besar, boleh aja. Nah, bebas. Ya, ruas kiri dan ruas kanan bebas. Nanti yang bisa mengenal ini adalah yaitu mesin Turing. Nanti kita belajar bagaimana merancang mesin Turing.
Nah, inilah materi kita ke depan itu hanya dari tabel 4 ini berdasarkan hierarki Chomsky ya. Bahasanya apa, mesin otomatanya apa, aturan produksinya apa. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini adalah dasar Anda yang harus Anda pahami nih hierarki Chomsky itu ya, karena akan banyak berhubungan dengan istilah-istilah yang di dalam tabel ini. Cukup ya? Cukup. Maksudnya Cukup, Pak. saya ya, bisa dipahamin ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, ya ini hanya penjelasan aja ya. Ini penjelasan sebenarnya sudah jelaskan dari tabel tadi, tinggal Anda baca, ini adalah penjelasan aja. Di mana alfa beta itu kita mau produksi, di mana beta itu elemen dari himpunan terminal atau digabung keduanya. Di mana alfa itu jumlah alfa panjang alfa itu lebih besar dari 0. Berarti banyak simbol itu tidak boleh 0 atau harus lebih besar dari 0, minimal 1. Nah, itu pengertiannya ya. Itu yang tipe 0. Tipe 1 seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan. Ini adalah detailnya aja supaya Anda ingin mempelajari lebih detail lagi penjelasannya ini. Oke. Oke, ini juga udah. Nah, ini sebenarnya contoh analisa saja ya. Ini ada aturan produksi ya. S menghasilkan BA, B menghasilkan BB, B menghasilkan B. Ruas kiri semuanya produksinya, sebelah kiri semuanya apa nih? Variabel semua ya. Betul ya? Betul. Nah, ini masuk dalam tipe berapa ini? Konteks Free-Gerber atau Tipe 1. reguler? Bukan, Kalau bukan. ini bisa reguler ya. Bisa ya, reguler ya. Ini bisa reguler nggak kalau ini? Tipe 3, bisa nggak nih? Nggak bisa ya? Ya, ada bisa. Kenapa? Karena pada huruf besarnya ada 1, harusnya taruhnya sebelah mana? Harusnya ada sebelah kanan. Jadi kalau ini adalah masuk dalam konteks free grammar. Tipe 2 ya. Tipe 2 kan boleh bebas di mana aja posisinya. Betul kan? Betul. Nah, ya ini maksudnya ya, ini untuk latihan ya, silakan Anda baca. Kalau Anda sudah memahami tadi, Anda tahu ya, setiap aturan itu masuk ke mana? Konteks free grammar atau regular grammar ya. Ya, ini sudah dijelaskan di tipe tadi sudah banyak sekali kita jelaskan. Ini maksudnya adalah itu. Kalau UG itu apa? Unstructured grammar, tidak ada aturan nih ya. Nah, mana yang Anda lihat di sini yang tidak ada aturan? Ini tidak ada aturan ya, boleh ya, ini masuk ya. Kanan. Kalau UG itu masuk semua ya. Masuk semua kan nggak ada aturannya. Berarti dia masuk semua. Ini masuk, ini bisa masuk. Nah, sekarang yang ini apa ini? Masuk reguler bisa? Reguler nggak? Masuk ya? Bisa. Reguler bisa. Oke, ya. Reguler bisa. Bebas bisa. Bebas bisa, betul ya. Ini juga reguler ya. Bebas juga bisa. UG apalagi, apa aja dia masuk. Oke, nah itu ya, itu tentang hierarki Chomsky ya, berdasarkan kepada tipe-tipe bahasa. Nah tadi penurunan, tadi sudah di awalnya sudah saya bahas ya, penurunan itu berdasarkan dari sebuah grammar, nanti kita bisa menurunkannya, terpendek pokoknya ini bisa jadi abad. Kalau kepanjang berarti kita bisa menuliskan
Yang bisa diturunkan apa? A-nya kita turunkan terus-menerus ya. Akan nanti, karena A itu huruf besar yang bisa diturunkan. Tadi sudah disampaikan. Nanti kita akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini ya, ini contohnya sama seperti tadi. Silahkan Anda pelajari lagi. Oke ya, kalau panjang bisa ya, Anda bisa berapa saja. Nanti kita dapatkan formulanya. Atau bisa juga dari sebuah format bahasa, kita bisa menentukan sebuah aturan produksi yang menghasilkannya. Oke, selesai itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada malam hari ini, yang berhubungan dengan tata bahasa atau grammar dari sebuah bahasa. Dan hierarki Chomsky yang perlu Anda pahami ada ada 4 tipe bahasa berdasarkan aturan produksinya masing-masing. Oke, saya rasa itu materi kita. Silakan untuk memantapkan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Bisa Anda menyelesaikan tugasnya ya, yang sudah diberikan di Odoo. Silakan Anda download saja. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Mau nanya Pak, Oke ya. yang tadi di contoh apa sih tadi teh? Contoh yang derivasi itu yang tadi baru. Oke ya. Ini bukan? Ya. Ya, gimana? Itu kan yang derivasi kalimat terpendek itu kan, yang S A kecil A besar A kecil diturunin jadi terakhirnya tuh jadi ABA. Ya. Sebenarnya sama aja yang kita tadi bahas tadi, kita diskusikan sama aja. Ini penjelasannya, tambahan aja sebenarnya. Kita lihat semuanya harus dimulai dari S. Kenapa harus dimulai dari S? Karena S start. S sebagai start, ya, sebagai simbol awal. Harus dimulai situ. Maka kita lihat di sini, mana S-nya? Berarti nomor 1. Berarti harus kita munculkan, harus kita tulis dulu. Ini cuma 1 kan? S harus menghasilkan ini kan, betul ya? Ya. Nah, yang pendek itu maksudnya apa? Kita nggak usah A itu sebenarnya bisa kemana? A bisa ke B kecil, A juga bisa ke A, gitu kan? Bisa nggak? Ya. Nah, berarti kita nggak pilih sini. Kalau kita pilih ini, nanti akan panjang. A-nya harus kita turunkan lagi, betul nggak? Ya. Karena belum boleh berhenti. Karena mesin itu penurun itu berhenti ketika semuanya hasilnya adalah huruf kecil semua baru selesai. Nah, ini kita lihat nih, pendek itu apa? Ya udahlah. Kalau kita ambil saya A ini saya turunkan menggunakan aturan kedua, itu akan panjang sekali. Karena belum bisa berhenti karena ada 1 huruf variabel di sini. Besar ya. Ya, tidak boleh berhenti. Berhentinya semuanya harus menuju semuanya huruf kecil semua atau terminal semua. Nama terminal itu kan berhenti. Kalau gitu saya ambil ini aja supaya berhenti. Ya, berarti A langsung diturunkan ke B. Kalau gitu tidak ada lagi yang bisa diturunkan karena semuanya sudah terminal semua, sudah berhenti semua. Udah, berarti yang dikenal adalah A, B, A. Nah, kalau panjangnya berarti di sini Anda pilih A tidak ke B, tapi Anda pilih lagi A ke A lagi, berarti ini Pak. lagi ke A kan, panjang kan? Ya, Berarti akan banyak sekali itu. Sama seperti tadi konsepnya ini lebih beda aturan produksinya aja. Jadi itu kenapa si A kecil A besar A kecilnya itu di tengah, karena si A besarnya itu di tengah ya Pak? Jadi iya. Ya, paham. Coba ini, kalau A kecil, A besar, A kecil. Ini tidak boleh kita rubah. Ini tidak boleh dirubah ini. Ini sudah terminal ini. Iya kan? Nah, ini kan tetap, ini kan tetap ini. Ini kan tetap ujung ke ujungnya. Betul nggak? Yang berubah kan A besarnya, yang ini berubah ini. Ini aja kan? Oke. Nah, itu kan. Nah, kalau udah A ini nggak bisa diturun, nggak bisa dirubah ini. Ini kan sudah terminal. Nah, ini juga tetap ini nggak bisa berubah lagi. Yang bisa berubah nanti A-nya lagi nanti.
Ya. Setiap menemukan terminal nggak bisa diturunkan, yang diturunkan hanya A-nya aja, yang huruf besar aja. Oke. Itu ya. Oke, Pak. Oke, Aman-aman. ya. Makasih, Pak. Oke, yang lain? Cukup? Kalau tidak ada, berarti kita tidak harus sampai jam 9 ya. Ini materi sini, silakan mungkin Anda lanjutkan membuat tugas langsung ya, karena lebih hangat-hangatnya langsung aja bikin tugas. Ya. Anda langsung aja kerjakan aja, karena ada waktu 4 hari ya. Oke, saya rasa itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya nanti akan mengabsen Anda lagi melalui siap ya, untuk terakhir sebelum kita selesai. Izinkan saya mengabsen lagi melalui siap tadi, melalui Olu, sekarang siap ya untuk dosen. Sufi Safariani, Ya, Sufi Pak, hadir. Muhammad Ansori, Restiana, Hadir, Pak. Mahesa Vigo, Hadir, Pak. Raihan Ramadan. Raihan Ramadan nggak ada? Ada ya. Husnul Khotijah. Atikah, Husnul Khotijah nggak ada? Ada? Husnul? Husnul nggak ada, Pak. Ada ya? Oke. Atikah Safira. Ada Pak, hadir. Septri Abi Rahma Putri. Ada, Pak, hadir. Lokman Hakim. Ada Lokman? Lokman Hakim? Ada itu, Pak, ada, Pak. Cuma Ada. Belum soalnya. Agiandika Sastra Wijaya. Tadi ya Agi, ada ya? hadir. Ini Raihan Ramadan ada apa enggak ini? Ada masuk nggak tadi? Anda lihat nggak dari awal tadi Raihan? Enggak, kayaknya, Pak. Kita lihat Kurang- dulu. Ya, Kurang ini. tahu, kurang tahu. Kita lihat dulu ya. Di grup juga nggak ada. Oke, saya rasa ini tidak hadir, satu tidak hadir ya. Oke, saya simpan. Baik, sampai sini perkuliahan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima saya kasih Pak. Kita live ya. Terima kasih Pak. Oke.